Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aspal Online. Halo, selamat pagi rekan-rekan driver online se-Nusantara. Apa kabarnya hari ini? Bertepatan di hari Selasa tanggal 9 Januari 2024. Oke teman-teman, hari ini saya akan membuat video vlog on-fit pertama saya di tahun 2024. Karena saya juga sudah lama nggak bikin video vlog on-fit ya. Dan alhamdulillah hari ini mengawali orderan yang pertama. Ini saya dapat orderan gosen teman-teman. Pengambilan di Jalan Cisegarong dan pengantaran ke daerah Tambak Oso, Gunung Anyar teman-teman. Dengan tarif 15.400 teman-teman. Alhamdulillah ya. Ini saya dapatnya dari rumah ya, karena memang saya baru online. Tadi online itu sekitar jam 6 kurang, dan baru dapat penglaris ini di jam 6 lebih 20-an dari teman-teman. Ini tadi saya agak nyantai karena ini adalah orderan gosen Tokopedia, Shopee teman-teman. Ini barusan orangnya ngechat kalau ini adalah orderan Shopee dan ngasih tahu kalau titiknya di aplikasi itu nggak akurat. Jadi saya langsung di WA sama si sellernya. Nah, yang betul itu seharusnya memang seperti itu ya, antara seller dan juga driver itu harus ada komunikasi yang baik. Jadi kalau rumahnya itu titiknya nggak akurat, untuk si seller itu harusnya ngasih tahu ke drivernya, biar driver itu nggak bingung. Apalagi kalau ngambilnya itu di pedesaan seperti ini ya, karena biasanya hanya mengandalkan RT RW teman-teman. Jadi drivernya agak bingung. Oke, ini saya sudah mau sampai di rumahnya si seller ya. Kita cari dulu tokonya. Sebentar. Tadi sudah di WA. Ini Sherlocknya teman-teman. Agak lemot ya. Oh, kelewatan orang. Kelewat. Tadi ada note-nya, rumahnya apa ya? Ini tadi pagar hitam hadap barat. Pagar hitam hadap barat. Pagar hitam hadap barat apa ini? Oh iya itu. Oke. Permisi. Ini atas nama Gemi ya Pak. Gemi. Ini lagi. Oke, pun. Kalau beton ya. Oke. Oke teman-teman, ini barangnya sudah saya ambil ya. Dan langsung kita menuju ke titik pengantaran, tepatnya di Tambak Oso teman-teman, sekalian ke arah base camp ya. Hari ini untuk pengiriman blade saya mungkin di ship 2 teman-teman, karena kemarin di ship 1 tapi ternyata pengiriman di jam 12, jadi jatuhnya saya nggak ngirim. Tapi karena ada teman saya yang nggak bisa ngirim, akhirnya ya terpaksa saya yang backup. Meskipun saya yang ship 1 kemarin, untuk hari ini saya ship 2. Oke, kita lanjut ke tempat pengiriman ya. Saya masih menggunakan motor listrik. Kalau nanti baterainya sudah mau habis
dan tidak ada pengiriman, ya langsung saya balik lagi ke rumah, tuker motor Supra teman-teman, karena sudah nggak bisa diandalkan lagi. Kalau baterainya nipis itu kita nggak bisa on beat jauh-jauh. Jadi kalau pas pagi gini baterainya full, itu saya pakai dulu teman-teman, sampai nanti kalau ada pengiriman, kalau misalkan dirasa baterainya cukup ya saya sikat. Kalau nggak cukup biasanya saya pulang dulu ganti motor teman-teman. Dan untuk yang tanya apakah masih ada lowongan di Blip, kapan hari itu sempat ada pembukaan lagi teman-teman di projectnya Lazada di Lingkar Timur. Dan mohon maaf kapan hari yang sudah komen di postingan saya, itu ternyata setelah saya posting teman-teman responnya agak lama, jadi lowongannya itu sudah diambil orang lain. Jadi mohon maaf saya nggak bisa melanjutkan atau ngerespon lagi ya, karena memang projectnya sudah ada yang masuk gitu loh. Lain kali kalau memang ada, saya akan share buat teman-teman yang minat, silahkan nanti cepet-cepetan gitu ya kalau mau bergabung di Blip. Untuk saat ini saya masih bertahan teman-teman, karena saya rasa di project saya itu masih, menurut saya pribadi masih bisa diandalkan untuk sampingan lah. Ketika kita akun ojolnya lagi anyep, kita bisa buat sampingan dulu. Nah kalau nanti misalkan ada aturan yang saya rasa agak berat, ya mungkin akan saya tinggal teman-teman. Ya kita harus realistis lah ya. Oke, ngebacot mulu karena lama nggak ini ya teman-teman ya, nggak bikin video vlog on beat pakai action cam. Nah ini saya paksakan pakai action cam, mudah-mudahan action camnya bisa bersahabat, bisa digunakan secara maksimal, sehingga nanti bisa melakukan perekaman sampai tuntas ya teman-teman, sampai vlog on beat terakhir nanti. Oke, kita lanjut menuju ke alamat pengiriman dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di tempat pengantaran barang ya. Ini di, kok ada yang, oh itu orangnya. Atas nama Gemi Pak. Oh oke. Pun jenengan betul. Oke. Ampun. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita selesaikan terlebih dahulu ya. Ternyata ini orderan yang kayak dulu lah ya, teman-teman tahu sendiri. Oke, nggak apa-apa, kita selesaikan dulu. Dapat argo 15.000 teman-teman, jam 7 lebih 1 menit. Oke, di sini saya akan nyalakan juga untuk aplikasi Grabnya ya. Grabnya juga masih kosong, jenis layanan kita hidupkan semua. Oke, kita kembali cari orderan ya. Oh ya, untuk yang tanya, Mas pakai motor listrik itu apa bisa didaftarkan di aplikasi Gojek? Ini bisa teman-teman, bisa dilihat ya, di sini saya menggunakan motor plat B ya. Jadi motor ini yang saya gunakan di aplikasi, karena motor ini ya sama aja kayak motor biasa, ada surat-suratnya, jadi bisa didaftarkan untuk narik di ojek online teman-teman. Oke, saya akan lanjut melipir ke basecamp dulu teman-teman. Kita sarapan dulu karena masih belum sarapan. Ngomong-ngomong masalah akun,
memang nggak bisa berkata apa-apa lagi ya teman-teman ya. Kak, saya kasih contoh satu untuk akun teman saya si Horas yang dikenal dengan akun super gacornya di layanan GoFood. Untuk saat ini benar-benar nggak bisa diandalkan teman-teman. Habis ini kalau sampai base camp saya sepil akunnya ya. Grabnya dapat teman-teman, bentar ya. Grabnya dapat, penjemputan di mana ini ya? Tambah Oso gitu aja ya. Pengantarannya ke puncak apartemen Puncak Kertajaya ya. Oh, di Alana Regency. Oke, mohon ditunggu. Oke, mohon ditunggu. Gojeknya saya matikan terlebih dahulu teman-teman. Kita matikan Oke, kita lanjut si customernya Grab terlebih dahulu ya. Jadi saat ini saya mainnya ya kayak gini teman-teman. Mana yang aplikasi yang bunyi ya itu yang saya tarik. Jadi saya nggak fokus harus memperbaiki akun Gojek saya, karena memang Gojek itu sudah nggak bisa di apa ya teman-teman ya, nggak bisa di terapi kayak dulu lah. Kayak kapan hari punyanya si ojol pemula itu tiba-tiba gacor dalam 1 minggu teman-teman. Setelah itu tiba-tiba nyungsep lagi, menurun lagi orderannya sampai nggak dapat orderan sama sekali loh sehari itu. Jadi memang sudah nggak bisa diprediksi kayak dulu lagi teman-teman Gojek itu. Jadi mau nggak mau ya kita harus main beberapa aplikasi seperti ini. Mana yang dapat itu yang ditarik. Kalau nggak gitu ya kita nggak bawa pulang, nggak bawa uang. Hanya bawa keluh kesah aja di jalanan ya. Oke, saya jemput terlebih dahulu si customernya Grab ya. Apartemen Puncak ya Mbak. Masih. Oke. Oke, alhamdulillah teman-teman, landing dengan sempurna ya orderan yang pertama untuk Grabnya, tepatnya di apartemen Puncak Kertajaya teman-teman. Dapat argo 22.000 bersihnya ya. Oke, kita selesaikan terlebih dahulu. Oke. Dan di sini saya akan nyalakan kembali untuk aplikasi Gojeknya ya. Kita nyalakan lagi jam 7:35 teman-teman. Posisi di daerah Arif Rahman Hakim ya. Oke, kita lanjut melipir cari orderan, dan mungkin saya akan cari arah-arah balik ke base camp ya teman-teman. Karena tadi memang tujuannya ke base camp ya. Oh ya, yang penasaran itu di depan ada teman kita Blit ya. Coba kita ngobrol-ngobrol. Ini di Blit kiriman mana ini? Halo. Project dia men? Sayurbok. Oh sayurbok. Udah jam berapa men? Dari jam setengah 6 Setengah 6 sampai paling jam 9. pirang titik. Nanti ini 9 kiriman, baru selesai 5. Kurang papat. Daerah kene tok ya. Campur, ada sing daerah tengah kota. Mulai teko Rongkut kono. Dari apa? Gubeng, Sukolilo, terus Genteng, Atromo, Wonocolo. Lumayan yo. Oke, lalu apa? Aku nang Kecut Manis Pondok Chandra. Iya. Enggak jalan nih. Biasanya jam 09.00 Mas. Oh, jam 9. Start ku jam 09.00 tapi nggak mesti. Sing sering itu mulai jam 11. Soalnya kan itu perorangan, gak kayak gini sampean kan perusahaan kan. Nggonku perorangan kirimin nang mall-mall. Dadi wis sak sire wonge maksudnya ngono. Itu rame, Pak.
gak begitu rame sih, cuma ya bendino ono ae. Sayur box pirang driver mas? Airbox Surabaya no 5 driver. Setiap hari jalan semua. dan semua. Kan apa namanya? Slotnya pagi dan sore. Oh gantian. Jadi misalnya pagi oleh kok kayak besok sampai melaku sampai sore jam jam 4 apa sampai 2 slot berarti ya. Nah oke teman-teman, itu tadi ya bincang-bincang singkat dengan teman kita dari Blid yang ditaruh di projectnya sayur box teman-teman. Nah jadi untuk di Blid itu untuk gajinya atau salary-nya itu beda-beda ya setiap project. Nah tadi itu saya tanya-tanya kalau di sayur box itu ternyata kalau standarnya itu dari 0 sampai 12 kilo itu 7.000. Nah untuk 12 ke atas sampai 20 kilo itu 11.000 teman-teman. Di atas 20 kilo itu 15.000. Nah hitungannya seperti itu ya per titiknya. Nah kalau di saya di Kecut Manis itu sebenarnya hitungan Rp1.000 per kilo teman-teman. Nah biasanya saya itu paling enggak bawa 2 alamat, itu beratnya kadang bisa 40 kilo 50 kilo gitu teman-teman. Jadi saya sekali jalan itu dari projectnya Blid ini dapat sekitar 50.000, tapi nggak mesti teman-teman. Kalau pas lagi ada orderan banyak, orderan rame gitu ya, itu biasanya kan kirim buah. Nah untuk pengiriman buah itu biasanya ke banyak titik teman-teman. Kayak kapan hari itu ada 15 titik. Jadi saya jalan, sekali jalan itu saya dapat 120.000 teman-teman dari projectnya Blid. Itu saya kerjakan sekitar 3-4 jaman. Setelah itu lanjut ngecek seperti biasanya. Jadi nggak sama ya teman-teman. Kalau teman-teman tertarik untuk bergabung di Blid itu nggak sama, nanti sesuai penempatan projectnya. Kalau di Lazada kemarin infonya per paket itu dihargai 1.200 teman-teman per paket, tapi dijamin bawa 125 paket. Jadi kurang lebih teman-teman itu sekali jalan kalau di projectnya Lazada itu bisa dapat kurang lebih 150-an lah ya, koreksi kalau salah ya. Jadi beda-beda teman-teman. Nah saya tetap bertahan di projectnya Blid yang di Kecut Manis karena menurut saya masih masuk akal lah ya, daripada yang pertama yang di Merapi. Kalau yang di Merapi itu saya rasa nggak masuk akal karena dengan jarak segitu barang yang dibawa yang menurut saya overload per nota itu sudah nggak masuk akal menurut saya teman-teman. Meskipun lah kita dikasih fasilitas motor listrik, menurut saya itu nggak worth it. Nggak masuk akal. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri dan bisa mengira-ngira kalau teman-teman pengen tertarik, pengen gabung di Blid, nanti kalau keterima di project apa, teman-teman bisa ditimbang-timbang dulu lah. Kalau memang nggak masuk akal ya silakan tinggalkan. Kalau dirasa masih memenuhi kriteria dari teman-teman sendiri ya nggak apa-apa, dilanjut. Untuk saya saat ini menurut saya masih kategori masuk akal lah dengan sistem yang seperti itu. Oke, kita lanjut melipir ke basecamp ya. Ini jam 7:49, belum sarapan teman-teman. Kita nyantai-nyantai dulu lah, nggak usah terlalu ngoyo ya. Kalau ada orderan nanti ya kita tarik, kalau nggak ada ya standby dulu. Oke, lanjut di orderan berikutnya. A few moments later. Oke, alhamdulillah teman-teman, akhirnya masuk juga orderan yang kedua ya untuk Grabnya. Ini tadi setelah sarapan di basecamp di Warkop ya,
Saya nyalakan lagi untuk kedua aplikasinya, Gojek dan Grab, dan ternyata yang dapat orderan terlebih dahulu adalah orderan Grabnya teman-teman. Ini penjemputan di Sentra Point dan pengantaran ke daerah Sidosermo teman-teman, dengan argo 18.000 ya. Oke, ini saya sudah dekat dengan rumahnya si customer ya. Langsung saja kita jemput si customernya Grab ya. Ini jam 8:51 teman-teman, jam 9. Dan untuk project blade-nya masih belum ada kabar apakah hari ini ada kiriman atau tidak. Kita tunggu sampai nanti siang ya. Oh ya, buat teman-teman, bagaimana kondisi akunnya? Apakah sudah mulai stabil atau sama saja seperti punya saya? Silahkan tulis di halaman kolom komentar, nanti kita diskusi, bincang-bincang. Barangkali ada solusi-solusi lain yang bisa membuat kita tetap bisa survive di dunia perojolan. Kalau saya ya seperti ini teman-teman. Kalau ada job yang memungkinkan ya saya ambil. Oke, sudah sampai ya. Oh, keliru, masih di depan lagi teman-teman. Nomor 28 ternyata, yang barusan 18. Itu di depan kok ada Grab juga. Apakah orderannya double? Nomor 27, wah ini 28. Oke, sudah sampai. Ini sih, oh mau taruh depan, boleh? Ini aja, nanti ditaruh di depan kok ini Pak. Laundry depan. Iya. Oke. Iya, Bukan jam Bu, tapi jarak. Tergantung jarak. Ya, mari. Udah. Dadah. Motor apa ini Pak? Mereknya Cas Maleo. Ini lebih mahal daripada Tiar ya? Iya. Ini Bapak beli sendiri atau kayak nyicil di Grab gitu? Ini punya kantor Mbak. Jadi saya itu ikut ekspedisi. Terus kurirnya itu dikasih fasilitas motor listrik. Karena itu perusahaan baru, orderannya kan masih sedikit. Oh iya iya. Jadi kita diperbolehkan menggunakan motornya untuk kegiatan selain pengiriman itu Mbak. Oke, alhamdulillah teman-teman, landing dengan sempurna orderan yang kedua ya untuk Grabnya. Dapat argo 18.000 teman-teman, tepatnya di Jalan Sidosermo ya. Oke, jadi untuk Grabnya 2 orderan, alhamdulillah 40.000. Dan Gojeknya masih 1 orderan yang tadi ya teman-teman ya, masih 1 orderan dengan pendapatan 15.000 Gojeknya. Nah, lumayan kan, 40 sama 15, 55.000. Kita masih punya sisa baterai 60%. Kita lanjut cari orderan berikutnya. Dan saya juga masih belum dapat kabar untuk pengambilan barang ya. Jadi kita lanjut ngecek dulu ya, baru nanti kalau sudah dapat kabar baru meluncur ke tempat pengambilan barangnya projectnya Blade ya di Pondok Ganda. Oke, kita lanjut cari orderan berikutnya. A few moments later. Oke teman-teman, karena ini saya dapat panggilan mendadak dari langganan offline saya, jadi saya putuskan langsung menuju ke Sentra Point dari Sidosermo tadi ya. Ini saya disuruh kirim makanan ke daerah Panjang Jiwo katanya. Oke, ini saya sudah sampai di rumah langganan saya ya. Hah? Sabtu jam Oasis
Semampir. Berarti iya. Jam pira? Setengah 7 isuk. Wes, iki sitok tok iki. Ya sih, terus kan kakak dari Iki tak gitu enggak? Enggak. Wes ya. Oke teman-teman, cuma kirim 1 porsi aja ya. Ini ngirimnya ke Panjang Jiwo Permai teman-teman. Ongkirnya itu biasanya dari sini ke Panjang Jiwo itu 20 atau enggak 25 biasanya. Kita lihat nanti dikasih berapa. Oke, nanti akan saya lanjut kalau sudah dapat orderan lagi teman-teman. Oh ya, hari ini ternyata saya ada jobnya bleed itu di jam 12 teman-teman. Jadi nanti jam 12 saya harus ke Pondok Chandra ambil paketannya bleed teman-teman. Untuk pengantaran mungkin nanti saya ke daerah PTC. Oke, nanti akan saya record untuk pengambilan paketnya bleed ya, biar teman-teman itu tahu project saya di Kecut Manis itu kayak apa barangnya ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Sampun, monggo. Ini gang 7. Niki ikan mriki masuk napa mriki? Nggih, matur suwun Bu. Nggih. Nggih. Oke, alhamdulillah teman-teman, itu barusan orderan offline ya yang saya dapatkan tadi di depan Rumah Sakit Ubaya. Jadi setelah pengantaran makanan yang offline juga tadi, saya berhenti sejenak di depannya Rumah Sakit Ubaya. Kemudian dari belakang ada yang manggil, ya ibunya itu tadi. Dia tanya bisa nggak nganterin ke Gunung Anyar gitu katanya. Ya wes, sikat aja karena searah kan. Oke, mungkin saya akan ke ini dulu teman-teman, ke base camp dulu. Nanti saya ada kiriman itu di jam 12. Ini baterai saya tinggal 40%. Mungkin akan saya arahkan pulang. Saya mau ganti motor dulu teman-teman, karena saya juga lupa nggak bawa jas hujan. Jas hujannya ada di motor yang satunya, di motor Supra. Jadi mungkin habis ini akan saya arahkan ke yang sering itu, saya arahkan ke terminal Bungurasih. Mudah-mudahan habis ini bisa segera dapat orderan ya. Nanti akan saya update lagi kalau sudah dapat orderan. Oke, alhamdulillah teman-teman, akhirnya masuk juga orderan yang kedua ya untuk Gojeknya. Ini tadi saya sengaja menggunakan fitur order searah. Saya arahkan ke Bungurasih, ternyata dapatnya ke daerah Siwalan Kerto teman-teman. Ini dapat orderan Gosen, pengambilan di Gunung Anyar Jaya dan pengantaran ke rusun Siwalan Kerto teman-teman. Karena niatnya saya habis ini langsung balik ke rumah, ganti baterai, ganti motor teman-teman, karena baterainya sudah tinggal 37%. Oke, langsung saja kita menuju ke tempat pengambilan barang ya. Ini motornya si ojol pemula tuh. Wais, oke. Ngopi terus. Kita lanjut teman-teman. Sebenarnya saya bisa saja tukar baterai di kantor ya,
Tapi karena perlengkapan tempur saya kayak jas hujan itu ada di motor Supra, jadi lebih baik saya pulang ganti motor dulu teman-teman. Dan biar nanti juga on-beat-nya bisa lebih tenang lagi, karena pengiriman habis ini ke daerah PTC kalau nggak salah. Itu lumayan jauh, otomatis nanti baterai sampai sana itu tinggal sekitar 50%-an. Jadi kalau nggak pakai motor bensin ya kurang leluasa cari orderan, agak khawatir juga. Oke teman-teman, ini barangnya sudah saya ambil ya. Ini tokonya, barangnya kecil aja ya. Langsung saja kita menuju ke alamat pengantaran ya, daerah Siwalan Kerto teman-teman. Oke, baterainya tinggal 36%. Kita lanjut. Oke, alhamdulillah teman-teman, saya sudah sampai di tempat pengantaran barangnya, tepatnya di Rusun Siwalan Kerto ya. Dapat harga 15.600. Ini tadi orderan Tokopedia ya. Oke, kalau gitu saya akan langsung menuju ke ini teman-teman. Wah, Vermuk dulu ya. Oke, biarin guys. Menuju ke pengambilan barang untuk project Blade ya teman-teman ya. Kita lihat nanti barangnya banyaknya seberapa. Saya akan record biar teman-teman tahu ketika saya mengirim orderannya Blade ya. Oke, sampai ketemu di Pondok Chandra. A few moments later. Oke, alhamdulillah teman-teman, ternyata hari ini saya dapat 3 kiriman dari projectnya Blade ya. Yang pertama yang di box putih, ini pengantaran ke Kalok Pasar Turi dengan bobot 25,7 kilo. Jadi saya dapat 26.000. Kemudian yang keranjang di atasnya itu pengantaran ke Range Market Basuki Rahmat dengan bobot 9 kilo. Saya dapatnya 12.000. Kemudian yang keranjang di tengah itu pengantaran ke Papaya Margorjo dengan bobot 12,9, berarti saya dapat 13.000 teman-teman. Jadi sekali jalan saya itu mendapatkan 51.000 dari projectnya Blade teman-teman.